والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من تبع سنته واقتدى بهداه. قال سيدنا الإمام العارف بالله بن عطية السكندري رحمه الله رحمة الأبرار وأمدنا بمدد الوافر في الدارين. Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari, beliau kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana kemuliaan, keunggulan, dan fungsi manfaat yang sangat amat besar dari ibadah sholat untuk kita. Nah, beliau mengatakan as-sholatu mahallul munajah wa ma'adinul musafah tattasi' fiha madayinul asrar wa tusyriqu fiha syawarikul anwar. Salat merupakan tempat kita bisa berdialog, bisa bermunajah, bisa mencurahkan segala isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh mereka para ulama, ketika seseorang ingin berdialog dengan Allah, maka caranya dengan salat. Tapi ketika orang ingin mendengar khitab Allah, maka dengan cara membaca Al-Quran, firman-firman Allah. Jadi ketika dia ingin mengkhitab Allah, dia ingin berbicara kepada Allah, maka dengan cara sholat. Apapun yang kita hadapi, solusinya adalah dengan sholat. Intinya sholat. Apapun masalah apapun, intinya dengan sholat. Tapi kalau kita yang ingin dikhitab dengan Allah, maka caranya adalah dengan mengaji. Makanya orang itu kalau sholatnya baik, ngajinya baik, hidupnya itu pasti tentram. Apapun yang terjadi pasti tenang, pasti akan tenang. Kenapa? Karena dia merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau orang sholatnya kocar-kacir, sudah gitu udah ngaji, hidup ini terasa hampa. Waliyatubillah min dzalik. Wa ma'adinul musafah. Sholat ini tempat daripada kesucian yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai kita ini untuk selalu berusaha membersihkan diri sebelum pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Nabi SAW suatu ketika, gimana menurut kalian kalau ada orang itu setiap hari 5 kali mandi di perairan yang sangat jernih, sangat murni sekali? Maka kata para sahabat, ya jelas bersih sekali nih ya Rasulullah. Nah, orang mungkin mandi 2-3 kali sehari ya, atau paling tidak sekali lah sehari, itu sudah Masya Allah. Nah ini 5 kali sehari di mata air yang jernih, yang bagus, tentu bersih ya Rasulullah. Maka dijelaskan oleh Nabi SAW, seperti itulah seseorang yang menjalankan sholat 5 waktu setiap harinya. Jadi kita ini hidup di dunia kan dengan segala aktivitas, tapi kita dipanggil 5 kali sehari untuk selalu mengingat bahwa kita ini pada akhirnya adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau kita dekat sama Allah, maka kita akan dimuliakan di kehidupan dunia ini dan kelak di akhirat. Setinggi apapun jabatan kita, kita diperingat Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita hamba. Sebanyak harta apapun yang kita miliki, ketika dikumandangkan hayya 'alas shalah, kita mari ayo sholat, karena tidak ada lain, kita ini merupakan hamba. Sebanyak harta apapun yang kita punya, kelak tidak ada yang ikut kepada kita melainkan 3 helai kain kafan tok, itu saja, tidak lebih dari itu. Sehingga sholat ini bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai tempat persucian daripada hambanya. Tattasi' fiha mayadinul asrar, yang mana dengan sholat itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan membentangkan dengan luas rahasia-rahasia kepada hambanya yang Allah tidak berikan kepada hamba yang lainnya. Bahkan salah seorang di antara mereka para pembesar habaib, beliau lupa namanya, beliau mengatakan di antara sir rahasia terbesar yang Allah berikan kepada hambanya itu melalui sholat. Kenapa? Karena Nabi SAW sendiri mengatakan waju'ilat qurratu aini fis sholat. Kegembiraanku ini diletakkan oleh Allah, letaknya itu di dalam pelaksanaan sholat. Apalagi setelah Nabi SAW Mi'raj. Nah, sebagaimana Mi'raj itu, Isra Mi'raj itu
kejadian teristimewa yang Allah berikan kepada Nabi SAW di dunia. Ya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi tanda terbesar Allah diantaranya apa? Isra Mi'raj. Maka seperti itu pula ibadah yang paling dahsyat, yang paling afdal, yang pernah ada untuk kita ini adalah pelaksanaan sholat. Maka Nabi SAW letak kegembiraannya itu di dalam sholat. Bagaimana Nabi bisa bermesraan mengadu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada wali itu kecuali mereka yang sholatnya baik, sholatnya banyak, sholatnya berkualitas. Orang sholatnya amburadul, kemudian membicarakan ma'rifat, membicarakan hakikat dan lain sebagainya, ini omong kosong. Ini sangat jauh sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyadu billah min dzalik. Tapi ketika seorang rutin di dalam sholatnya, berjamaah, untung-untung bisa di masjid, nah ini mungkin dia wali daripada walinya Allah, tapi dia sendiri tidak tahu, karena nggak semua wali itu menyadari, mengenal bahwa beliau tadi ini seorang wali. Jadi Allah memberikan rahasia-rahasia kepada hamba itu terbesar adalah melalui perantara jalan sholat. Jadi wali itu, kenapa sih mereka itu kok lebih mengenal Allah dibanding hamba yang lain? Makanya ada istilahnya kalau kita mengenal para aulia itu al-arif billah. Misalnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari misalnya al-arif billah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Al-Habib Abdul Qadir bin Alwi As-Segaf. Apa sih makna al-arif billah itu? Yaitu ketika hamba berlevel-level lebih mengenal Allah dibanding hamba yang lainnya. Dari mana ma'rifat itu didapatkan? Rahasia-rahasia itu didapatkan terbesar adalah melalui jalur sholat tadi itu yang mereka lakukan. Nah, sholat mereka tentu lebih berkualitas dengan jalan apa? Ya dengan cara memperbanyak ibadah tadi itu, banyak ngajinya, ya, banyak merenung tafakur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sedekahnya, banyak perhatian dengan fuqara wal masakin. Nah, itu diantara jalur-jalur Allah kemudian mengenalkan dirinya kepada hambanya. Wa tusyriqu fiha syawarikul anwar, dan dari sholat itulah akan terpancar pancaran-pancaran cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidupnya itu lapang, hidupnya itu tenang, hidupnya itu penuh dengan taufik hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, dapat nikmat disyukuri, dapat ujian pun dia bersabar, dia bersyukur karena dia memahami bahwa ini dari Allah. Dapat sehat bersyukur, dapat sakit pun bersyukur. Ya Allah, ini dari Allah, Allah sayang sama saya, Allah menghapus dosa saya, mengangkat derajat saya. Husnuzon yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya punya dosa yang belum bisa dihapuskan kecuali dengan rasa sakit ini, alhamdulillah. Jadi sebelum meninggal Allah bersihkan dulu, karena sakit itu mukaffiran lidzunub, sebagai pelebur daripada dosa. Bersyukur. Nah, jadi pemikiran tadi itu selalu positif kepada Allah, husnuzon kepada Allah, maka Allah berikan sesuai husnuzonnya. Allah Ta'ala sendiri mengatakan, ana inna dhanni abdi bi, saya ini, kata Allah, tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kamu berprasangka baik, saya akan kasih jauh lebih baik daripada apa yang kamu sangkakan. Misalnya ada seorang hamba mengira akan diberi oleh Allah 1 juta, Allah akan kasih 10 juta, 100 juta, 1 miliar, bahkan lebih. Ini sekedar analogi saja ya. Dia mengharap kepada Allah dengan kebaikan segitu, Allah akan memberikan dengan besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dahsyatnya sholat, ya. Dengan ringkas, kemudian Al-Imam Ibn Athaillah menunjukkan ya bagaimana Allah memberikan pemberian yang besar melalui sholat, dan bagaimana kita sangat amat membutuhkan sholat. Kemudian beliau mengatakan, alima wujuda dha'fi minka faqallala a'dada. Allah Ta'ala memahami kamu ini nanti bakal lemah dalam melaksanakan sholat, maka Allah mempersedikit jumlahnya tadi. 24 jam, hanya 5 kali. Per sholat anggap setiap pelaksanaan 5-10 menit. Hari 24 jam. Allah persedikit.
tadi itu rakaatnya ada yang 2, ada yang 3, maksimal 4 rakaat. Tidak ada 10 rakaat, 20 rakaat per sholat, tidak. 4 rakaat maksimal. Allah tahu bahwa kamu ini nanti bakal lemah, maka Allah sedikit jumlah rakaatnya itu. Tapi jangan khawatir, sekalipun Allah berikan kepada kita sedikit dalam sholat, wa alima ihtiyajak ila fadlih, namun ya, Allah mengetahui lemahmu maka disedikitkan. Tapi karena Allah tahu kamu sangat amat butuh dengan sholat ini untuk maslahatnya kamu dunia akhirat, fakassara amdadaha, maka dengan sedikitnya jumlah rakaat itu sekalipun Allah perbanyak pertolongan, bantuan, anugerah, pemberian di dalam sholat yang sedikit yang wajib tersebut. Allah tahu lemahnya kamu, maka Allah sedikitkan jumlah rakaatnya. Jumlah pelaksanaannya hanya 5. Namun Allah sangat amat tahu bahwa kamu sangat membutuhkan sholat ini sebetulnya, maka di jumlah yang sedikit itu Allah perbanyak pemberiannya di dalam sholat tersebut. Jadi bukan gara-gara sholatnya sedikit, ngasihnya Allah sedikit lah. Sedikit sholatnya, namun Allah tetap berikan dengan pemberian yang banyak. Dan mudah-mudahan kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya hamba-hamba yang sangat amat dapat mendirikan sholat ini dengan tepat, karena sebagaimana kita sama-sama hafal ya, sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat dalam hatinya, dalam dirinya, maka dia telah mendirikan Islam dalam agamanya. Namun barang siapa yang meremehkan sholat, maka dia telah menghancurkan keislaman dalam dirinya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin.